Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami dari kelas 3B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu oleh dosen pembimbing Bapak Mudzakkir Mukhlisin. Video ini membahas tentang nilai-nilai filosofis aksiologis terkait patung gajah yang berlokasi di daerah Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Risti Fadianto dengan NIM belakang 006. Saya Siti Musyarofa dengan NIM belakang 023. Saya Nabila Noviani dengan NIM belakang 035. Saya Maya Fisyawati dengan NIM belakang 037. Saya Dia Ayu Kurniawati dengan NIM belakang 038. Berikut pemaparan materinya. Patung gajah terletak di Jalan Raya Seraten, Seraten 1, Desa Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Patung gajah berfungsi sebagai petunjuk arah ke jalan alternatif ke Semarang dan ke arah Ambarawa. Patung gajah menjadi salah satu maskot atau ikon yang berada di Desa Seraten. Bukan asal dalam menaruh patung, namun patung gajah ini merupakan salah satu bukti sejarah adanya nama Desa Seraten. Apa saja yang dapat kita pelajari mengenai patung gajah? Mari kita simak pemaparan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 23010200037. Saya akan mengawali video penugasan filsafat ilmu mengenai nilai filosofis aksiologis terkait patung gajah. Masyarakat di Desa Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dan sekitarnya pasti sudah terbiasa melihat patung gajah yang ada di pinggir jalan. Namun, mungkin banyak dari mereka yang belum mengerti arti sejarah dari patung tersebut. Patung gajah menjadi ikonik di Seraten, biasa digunakan sebagai titik patokan atau ancer-ancer dalam bahasa Jawa. Dinamakan Seraten karena zaman dahulu daerah tersebut merupakan tempat tinggal pawang gajah atau dalam bahasa Jawa kuno disebut Serapi, beserta para gajahnya. Daerah tersebut juga menjadi pusat keramaian karena merupakan tempat perhentian perjalanan panjang bagi bangsawan dari Semarang menuju Salatiga, Solo, dan Klaten. Keberadaan serati dan gajah yang merupakan transportasi utama pada masa itu, maka diabadikanlah dengan sebuah patung gajah yang berdiri di wilayah Seraten tersebut. Daerah tempat berdirinya patung gajah ini juga disebut dengan daerah Gajah. Patung gajah yang berdiri sekarang ini adalah patung yang pertama. Sebelumnya juga berdiri patung gajah, namun ukurannya lebih kecil, kira-kira hanya sebesar anak kerbau. Baru pada tahun 1980-an, patung yang sebesar ukuran sebenarnya didatangkan dari Semarang dan berdiri sampai sekarang. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, pemaparan mengenai nilai filosofis aksiologis seperti nilai etis, epistemologis, estetis, dan religius akan disampaikan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Risti Fadianto dengan NIM 23010200006. Baiklah, saya di sini melanjutkan pembahasan tentang nilai etis terkait patung gajah yang terdapat di daerah Seraten. Dilihat dari cerita zaman dahulu tentang asal-usul adanya patung gajah ini, kisah ini berawal dari seorang serati atau pawang gajah yang membawa gajahnya kemudian ditinggal di daerah tersebut. Kisah ini diperkirakan terjadi pada abad ke-7 sampai dengan 10 Masehi, yang mana pada zaman itu Hindu-Buddha berpengaruh. Sedangkan pada zaman itu pula agama Islam juga ikut berpengaruh.
Maka kita ambil nilai etis dari peristiwa sejarah ini bahwasanya terdapat sikap toleransi dan kerukunan berupa kerjasama yang erat antara pemeluk agama Hindu-Buddha dan pemeluk agama Islam pada waktu itu. Kemudian jika dilihat dari patungnya sendiri berbentuk gajah, gajah ini merupakan hewan yang dihormati atau hewan yang dianggap suci oleh ajaran Hindu-Buddha. Kemudian gajah ini memiliki perwujudan simbol berarti kekuatan atau perlindungan, kebijaksanaan, dan keberuntungan. Yang konon jika patung ini dipajang maka memberikan dampak yang positif. Terima kasih pemaparan materi diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Musyarafah dengan NIM 23010020023. Saya di sini akan menjelaskan tentang patung gajah yang ada di Seraten yang berhubungan dengan nilai epistemologis. Secara etimologis dari bahasa Jawa kuno Srati, yaitu pawang gajah. Dari kata Srati atau Seraten, pada zaman pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Tengah pada abad 7-10 Masehi, tempat tersebut adalah pusat keramaian. Paling tidak, para Srati dan gajahnya tinggal di tempat tersebut. Dan gajah adalah binatang yang dianggap suci oleh agama Hindu dan Buddha. Ada dua nilai yang dapat diambil dari sejarah desa Seraten, yaitu 1. Seraten melambangkan toleransi, yaitu kerjasama yang kuat antara pemeluk agama Hindu dan Buddha pada saat itu. Yang kedua, Seraten melambangkan kemakmuran, yaitu pusat keramaian dan perdagangan pada saat masa itu, dan gajah adalah kendaraan yang mewah pada saat masanya. Nah, itulah nilai epistemologis yang terkandung dalam patung gajah yang ada di Seraten. Untuk itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya dengan Nabila Noviani dengan nomor NIM 23010020035 akan menjelaskan mengenai nilai estetis dari patung gajah yang ada di Seraten. Bisa dilihat dulu gambar di samping. Yang atas adalah patung gajah sebelum direnovasi dan yang bawah adalah sudah direnovasi. Patung gajah yang sudah direnovasi terlihat lebih menarik, gagah, dan indah karena ditambah dengan rumput-rumput yang ada di sekitar patung gajah yang tertata rapi dan pagar yang dicat dengan warna mencolok, yaitu warna merah yang terkesan lebih menarik untuk dipandang. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Kurniawati dengan NIM 2301020038. Pada pembahasan selanjutnya yaitu saya akan mengaitkan antara nilai religius dengan patung gajah yang ada di Seraten. Mengingat dari sejarahnya, patung gajah di Seraten ini muncul pada masa Hindu-Buddha. Jika dilihat dari itu, maka dikaitkan dengan nilai religius pada filsafat ilmu adalah adanya kerjasama dengan hubungan yang baik antara agama Hindu dan Buddha pada waktu itu, di mana Sriti ini yaitu pawang gajah yang mayoritas beragama Hindu dan ada juga yang beragama Buddha, namun dapat bekerjasama dengan baik dalam mengurus gajah dan lingkungan di sekitar situ. Lalu bila dikaitkan dengan masa sekarang, dalam filsafat ilmu mengenal adanya toleransi, di mana walau dahulu kebanyakan beragama Hindu-Buddha, lalu sekarang beragama Islam, namun patung gajah tersebut masih dilestarikan hingga sekarang. Artinya itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa toleransi antar umat beragama dan menjaga peninggalan-peninggalan pada masa dahulu, walaupun itu bukan peninggalan dari agama mayoritas yang kita anut pada masa ini. Jadi pada intinya, jika dikaitkan dengan nilai religius, filsafat ilmu ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga dan menghormati serta toleransi antar umat beragama seperti yang dicontohkan pada patung gajah di Seraten tersebut. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian video pemaparan materi yang membahas nilai filosofis aksiologis terkait patung gajah. Semoga bermanfaat. Dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.